Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Gatot Nurmantio membesarkan masalah PKI untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Ya, ini yang saya lihat. Gatot Nurmantio ini katanya pernah mau memutarkan film G30S PKI. Katanya dengan alasan itu makanya Presiden Joko Widodo memecatnya daripada pangap saat itu, sehingga berarti Gatot Nurmantio ini termasuk barisan sakit hati yang sangat benci kepada pemerintahan Joko Widodo ini, sehingga dia sering menciptakan situasi yang tidak benar hanya untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Jadi Gatot Nurmantio sering membuat narasi PKI atau membesar-besarkan nama PKI untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Karena jadi dalam hal ini tujuan untuknya menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini, sehingga dia membesar-besarkan masalah PKI tersebut. Di samping juga dia ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo ini, dugaan saya dia juga ingin menjatuhkan nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu berdasarkan hal tersebut, karena dia membesarkan masalah PKI, berdasarkan hal tersebut sebagai barisan sakit hati, telah menuduh pemerintah Jokowi, yaitu menghilangkan kurikulum masalah PKI dari pelajaran anak sekolah. Karena nanti masalah PKI ini diingat-ingat oleh anak sekolah, dan sehingga itu harus dihilangkan. Itulah ada tudingan demikian, supaya masyarakat itu melupakan masalah PKI tersebut, anak-anak sekolah, sehingga kurikulum masalah PKI pun dari pelajaran sekolah dihilangkan. Juga katanya akan menghapus MPRS nomor 25 tahun 1966 untuk tentang larangan PKI. Mungkin ini tujuannya untuk menghidupkan kembali PKI di negara Indonesia ini. Padahal perlu sangat ditakuti masalah ini. Ini yang saya lihat. Jadi ada juga ketiga, melarang pemutaran film peristiwa G30S PKI 1965. Jadi kalau nanti dia mau mutar film G3065 ini, nanti masyarakat Indonesia bisa nanti akan marah melihat PKI ini. Sehingga supaya PKI ini tidak timbul, maka ada rencananya memutar film PKI terutama di tengah-tengah militer dan masyarakat juga. Ini saya lihat. Jadi semua tudingan Gatot Nurmantio atas 3 masalah tersebut tidak benar. Bohong semua istilahnya. Karena menurut Usman Hamid, bahwa yang menghapus ketiga masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang menghapus pendidikan PKI adalah Juwana, Menteri Pendidikan pada saat itu. Dia yang menghilangkan ini karena tidak baik untuk generasi penerus bangsa Indonesia ini. Dan nanti negara Indonesia ini selalu bertikai dalam sekian tahun sampai seterusnya. Padahal kita menciptakan persatuan di negara Indonesia ini. Kita ini sama juga memberikan membesar-besarkan masalah PKI ini untuk sampai seterusnya di Indonesia ini. Padahal kita menciptakan negara Indonesia, negara kesatuan. Bagaimana supaya bersatu semua? Yang kedua, yang ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 adalah TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 mengenai larangan PKI. Ini yang ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 ini adalah Gus Dur, mantan Presiden RI. Jadi Gus Dur mantan Presiden RI, dia ingin membubarkannya, mencabut daripada TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 karena katanya bertentangan dengan negara Indonesia ini. Sampai kedudukan warga negara Indonesia tidak sama di depan hukum. Kalau dia anak PKI,
tidak bisa menjadi pegawai negeri katanya, dan juga tidak bisa menjadi anggota daripada militer dan lain sebagainya. Padahal kalau yang lainnya itu bisa. Apakah dia keturunan daripada anak korupsi, penjahat, pembunuh, dan itu bisa. Tetapi kalau keturunan anak PKI tidak boleh, sehingga tidak sama kedudukan setiap warga negara di Indonesia ini. Oleh karena itulah, Gus Dur, mantan Presiden RI, ingin mencabut TAP MPR nomor 25 tahun 1996 mengenai larangan PKI tersebut. Demikian juga yang melarang pemutaran film G30S PKI adalah Yunus Khospia, yaitu mantan Jenderal Angkatan Darat pada saat itu. Karena sama juga intinya mereka, jangan membesar-besarkan masalah demi persatuan kesatuan bangsa Indonesia ini ke depan. Sehingga juga Jenderal Yunus Khospia ini menghapuskannya film G30S tersebut. Padahal jadi semua tuduhan Gatot Nurmantio tersebut adalah bohong, tidak benar. Bagaimana mantan petinggi militer membuat cerita bohong hanya ingin menjatuhkan presiden. Jadi bagaimanapun partai politik, bagaimanapun juga partai politik tidak akan mau mengusungnya untuk periode tahun 2024 ini. Kalau dia suka berbohong di dalam kepada masyarakat terkait dengan PKI. Dan selalu dia membesar-besarkan masalah PKI. Padahal datanya tidak ada, bohong semua apa yang disampaikan daripada Gatot Nurmantio tersebut. Itulah saya lihat. Harapan saya janganlah Gatot Nurmantio membesar-besarkan masalah PKI tanpa dasar yang benar. Demi menjaga negara persatuan Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.